Kali ini guys kedatangan seorang yang fenomenal pada waktu zamannya. Pada waktu zamannya itu tahun 2010 paling 2005 ya. 2005. Dia adalah Keot alias Ika Dwi Yani. Siapa? Cahyani apa Yani? Angel. Oh. Angel. Dia Angel. kamu kan mengaku ke Angel sebagai Angel lah. Angel jodoh tapi. Agak jodoh. Loh iya lah kamu jodoh saya gitu siapa? Hah? Sekarang jodohnya siapa? Ada deh. Loh ada. Gini kemarin itu aku ke mana itu ke undaan ke rumah mertua itu ketemu ibu. Tanyain Keot mana? Loh, Keot ya di situ aja. Loh nggak mungkin. Enggak. Ibuku itu ya pengen tanya-tanya aja. Ya Enggak. kepo gitu loh. Tanya Keot gimana? Yuk kancamu. Waduh bu, nggak pernah ketemu bu. Ya. Dijawab. Ya di tempat temanku. Kan kita sudah lama nggak pernah ketemu. Jadi kan Iya. perkembanganmu itu aku juga nggak ngerti gitu loh. Memantau-mantau dari apa angan-angan tok ae. Apa yang terlihat dalam angan-anganmu? Angan-angan belum jelas. Jelas itu ya masa depanku. Oh gitu. Terus kabarnya Ibu Cum gimana kabarnya Ibu Cum? Ya alhamdulillah sehat. Pak Ibu. Gatot? Sehat juga Alhamdulillah. Kamu? Sehat alhamdulillah. Pacar? Sehat juga alhamdulillah. Udah punya sekarang ya? Sudah. Alhamdulillah. Doakan saja yang Dulu, terbaik. dulu itu nggak mesti kenapa ya nggak tahu kadang-kadang golekno padahal wis duwe. Sudahlah, aku tuh kenal kamu tuh ganti-ganti mulai si A, si B, si C, si D sampai sekarang. Itu kenapa kok nggak nikah sekarang? Nggak tahu ya, belum jodoh aja kali ya. Belum. Jalannya belum. Mungkin Tuhan ingin memberikan aku sebuah pelajaran supaya aku menjadi lebih baik dari orang-orang tersebut. Perasaan pelajarannya pakai. Berarti ujianku banyak Pak, ujian pasti ada keindahan dari ujiannya. Oh alah. Berarti setiap ada musibah mbak anggap ujian kan? Loh iya, anggap aja pelajaran. Dan nanti kalau sudah tua terus gimana? Ya memang kalau jalannya seperti itu mungkin aku punya kesalahan. Kesalahan sama? Ya sama apa ya? Lagi sama. Enggak, bukan sama pasangan. Oh sama siapa? Sama siapa nih? Ya enggak kan semua itu kan kenal ketemu sama orang, kita dipertemukan dengan seseorang, kita menjalani hidup sama seseorang itu kan semua itu pasti ada apa ya negaranya ya Pak? Apa? Takdir? Bukan takdir, ada pelajaran yang kalau iki lo kan tak temu narek iki gitu ya misalnya kamu kan ketemu narek iki. Oh, aku ketemu narek iki tadi aku bisa berbuat apa ya? Ada iki lho pesen yang ngarani Pak. Ada band. Ada jalannya lah pokoknya ada jalan. gitu loh. Tapi kan sekarang gini loh. Pertama, oke, bisa dikatakan ada pelajaran. Yang kedua, bisa dikatakan pelajaran. Ketiga dan keempat itu sama terus loh, sampai sekarang loh. Sama itu pelajarannya itu sama gitu loh. Pelajaran yang misalnya kalau anakku itu belajar nggak bisa, terus dikasih tahu, oh ya besok pasti bisa. Nah ini sampai 3 kali loh. Kok pelajaran terus saya. Ya mungkin untuk aku mungkin untuk hidup aku untuk bisa lebih berubah. Oh gitu ya. Untuk lebih mungkin untuk lebih deket sama yang loh. Untuk dipermudah. Oh dipermudahkan. Ya gitu. Oh berarti sekarang sudah fix, sudah pasti. Doakan saja yang terbaik ya. Alasannya. Iki mau loh Pak. Angel jodoh. Lah kamu sih golek jodoh sing mungkin di tempat-tempat yang bukan seharusnya. Mungkin kamu harus ke mana itu? Di pesantren mungkin. Waduh angel anak Pak. kuliah. Aku anak kuliah juga pernah ya kan. Gagal. Itu berapa tahun? Berapa bulan? 2 tahunan kan aku pacaran nggak pernah
Gak pernah. Terus gagalnya kenapa? Iya. Oke, dari pelajaran pertama gagalnya kenapa? Yang mana Pelajaran. ini? Waduh, angel. Kan banyak kan? Lah yang pertama itu yang mana? Nggak tahu ya kamu yang jangan nggak usah dikatakan cinta pertama. Kalau cinta pertama itu pasti cinta monyet. Cinta yang kamu katakan bisa serius lah. Ya, mungkin yang sekarang sudah jadi penyanyi. Kalau itu kan itu menurutku pertama yang aku tahu. Oh, yang Atau sebelumnya yang sampai muangkel, sampai marah-marah, sampai nggak jelas itu kenapa? Iya dulu aku awal apa, tapi ini ceritanya dangdang janya Bang. Oh, no mistis ya, Pak, ya apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Loh, bebas di sini tuh bebas. Senengnya ngobrol ngalur ngidul. Ya antara percaya gak percaya, Pak. Mistis itu apa sih? Ya enggak sih, bukan mistis ya. Ya antara percaya gak percaya. Nek Ya. kayak papa sih mungkin gak percaya, tapi Ya, ini kan ya, aku ya. yang menjalani. Ya, Kan, ya. aku yang menjalani. Jadi dulu aku pernah punya pacar dan dia ya sampai mau Dukun. nikah. Ya, seperti itu. Ya sampai mau nikah, terus gak jadi, gagal karena Siapa yang gagal? ya gagal nikah. Cowoknya? Oh, kamu? Oh, oke. Ya, saya dong. Oh, kamu mau nikah? Oh, iyalah. Serius? Lo sudah kenal, orang tua sudah. Ini Ini yang mana dulu nih? Oh. itu ya Pak, kok gitu? Iya nanti. Iya nanti tak sensor. Oke. Itu yang mau nikah berarti dulu itu sama itu. Iya kan, Oke, sudah terus kenal juga orang tua ya. Terus akhirnya aku kan nggak mau balik sama dia. lah putusnya kenapa kok murung-murung? Aku kan sama dia kan sering dulu itu dia sering selingkuh, tapi dia kayak minta balik gitu, mesti aku selalu mau dulu itu seperti itu, tapi Ya. nggak tahu yang terakhir itu aku bener-bener nggak mau sama dia, bener-bener enggak. Males. Padahal dia nggak ketahuan selingkuh atau apa, tapi aku memang bener-bener enggak gitu loh, Males, bener-bener nggak benci. mau, bukan benci, bener-bener nggak mau, karena dia menghilang waktu itu, menghilang 1 bulan dan alasannya nggak jelas ya kan. Berarti udah selingkuh ngilang. Enggak selingkuh, aku nggak tahu waktu itu dia selingkuh. Oh, berarti kondisinya ngilang cuman tiba-tiba males ay. Iya, dia ngilang terus kembali lagi, terus aku semok gitu loh. Oh, oke. Gitu. Tapi bukan nggak tahu dia ngilang tuh karena apa ya, tapi pikiranku ya pasti sama cewek tak selingkuh Ya, apa kan oke, enggak. oke. Gitu loh. Ya udah, Terakhir. terus akhirnya tapi ya selama terus aku benar-benar nggak mau, tapi ya tetap lah namanya ini kan masih hubungan sama dia. Terus akhirnya setelah 9 bulan berjalan ternyata dia menikah. Oh, setelah ngilang itu. Pacaran Ternyata berapa lama? waktu ngilang itu ternyata dia nikah sama seseorang. Waduh. Angel, Oke. Pak. Berarti pacaran berapa tahun? 4 Yang tahun. sama si A. Oh, 4 tahun, terus ngilang, terus 9 bulan tiba-tiba menikah. Mm-mm. Wah, tragis sekali. Terus ngapain kok diguna-guna hubungan? Loh, apa ini? aduh. Tadi kamu di mistis apa? Guna-guna kan? Ya enggak, terus setelah itu mungkin dia terlalu ini kan sama aku. Dia benar-benar pingin balik sama aku dan aku benar-benar nggak mau karena dia mungkin memang dia pingin sama aku dan aku nggak tahu, aku tiba-tiba nggak mau, terus ternyata aku dibukakan mataku, ternyata dia sudah menikah dengan tahu sendiri loh aku, dengan aku penilaianku sendiri. Satu hari kemarin seperti ini, ternyata dia seperti ini, gitu loh. Yes, itulah, terus aku nggak mau, terus ini langsung ke mistis ya. Ya, ke mistis. Aku Mistisnya kenapa? Bau bunga. Tapi setelah aku putus sama dia ya, itu aku tuh memang benar-benar apa ya, gak pernah sholat Pak. Sholat tuh sama dulu sebelumnya masih sholat. Itu aku gak pernah sholat sama sekali, benar-benar. Males rasanya. Bukan, ya merasa kayak apa Cuma. sih aku percuma kayak gitu lah ya kan. Waktu itu. Merasa dikecewain. Ya bukan karena kecewa ya, aku karena merasa kayak sama Tuhan, aku sholat juga tahu gak pernah dituruti, ya, dikabulkan. Padahal pengennya bahagia. Koncoku gak sembayang ya, hidupnya fine aja sama pacarnya segitu kan. Gak sholat sama sekali, dan ada sesuatu yang bikin aku bener-bener gak mau sholat gitu. Adalah, ya kan. Terus habis gitu, ya hidupku wes gitu ya, hari-hari happy. Masuk kerja SPG berarti? Ya happy SPG berarti? Inilah hidup. Berarti sebelum sama si A itu dulu itu berarti belum jadi SPG, belum kerja? Belum. Oh. Terus aku foto sama dia kan, akhirnya aku SPG-an di mana ya, Jember.
SPG waktu sama dia Salah. Pak, saya SPG rokok. Tapi waktu itu aku pas SPG rokok waktu jalan sama terus bener-bener nggak mau sama apa ya dengan kehidupan glamornya SPG ya kan, sing gitulah ya kan. Milih malah bisa banyak pilihan. Banyak pilihan maksudnya? Ya karena kamu banyak glamor, jadi glamor banyak cowok pilihan ngono kan. Bukan glamor maksudnya gini loh, sing hidup sing apa minum apa ya, dugem kayak gitu loh, dugem-dugemnya gitu loh Pak. Maksudnya aku bener-bener nggak mau kan dulu. Dulu terus setelah sama ini kan stres. Ya dugem. Tapi kak sholat dugem gitu-gitu terus. 13-14an. Oke. Dunia seperti itu. Wah, inilah hidup. Menyenangkan. Inilah hidup iki urip kan. Dan aku berpikir waktu itu, wah iki mbiyen aku nek paling gak iso ngrasakno koyo ngene ya. Berarti terlalu ngekang juga. Hah? Ngekang juga. Siap. Si A. Oh iya ya. Tetet gitu ya, Pak. Si A atau si mantan gitu aja loh. Ya dulu ini gak Ngekang, boleh ya, bukan ngekang juga sih, kita juga dia nggak seperti itu. Loh, nggak seperti itu, kamu harusnya kan ketika mau keluar sama apa aja kan nggak apa-apa tuh. Enggak ya, boleh. Nggak boleh lah. Ya kita juga mengerti lah, maksudnya harus seperti apa, cowok kita seperti apa ya kita nggak boleh lah. Loh, kan kalau ngomong dugem ya, setahu aku dugem itu kan menikmati musik. Kita ngomong dugem datang ke klub, di situ ada musik, ya toh. Kita ngobrol santai kan bukan berarti harus jelek kan? Kan anggapan orang kan pasti kan kalau orang-orang awam orang-orang bukan seperti kita ya yang merasakan enaknya hidup ini ya kan. Orang awam anak ini dugem mana apa namanya gak baik lah pasti kan, pastilah nggak mungkin itu. Negatif bisa. Negatif lah pasti ya. Pikirannya juga seperti orang awam. Ya. Karena dia belum merasakan. Merasakan ya. Ya, tapi masa tahu kamu? Gak tahu. Enggak dulu masa tahu kamu kalau dia enggak merasakan. Enggak, memang benar enggak. Oke. Ngerokok aja enggak? Oke, terus mistisnya di mana iki? Ya, terus ya setelah itu nikah? dia terus sama dia, tapi dia tetap nyari-nyari aku kan. Itu udah nikah nyari-nyari. Loh iya, dia Serius? dia berharap iya dia bilang akan dulu kamu aku ya. Aku dulu kan bilang untung ya aku apa namanya nggak jadi nikah mbak kamu. Aku nek nikah mbak kamu moro-moro nek wong wedok njaluk tanggung jawab mbak kamu apa aku gak tambah mati. tambah gak Tuhan itu sayang sama aku tadi itu. Aku ngomong ke dia gitu, Tuhan itu sayang sama aku. Dia ngomong, berarti kamu nyesel sama aku. Halo. Kamu tuh berarti Tuhan masih sayang sama kamu. Berarti kan Tuhan itu memberi kamu itu bukan berarti bukan nggak mengabulkan kamu, itu bukan berarti Tuhan nggak mengabulkan, tapi kan Tuhan sayang sama kamu, buktinya kamu diingetin. Ayo. Lah iya, ya makanya aku waktu itu sama dia kan seperti itu, tapi ada sesuatu yang bikin aku merasa benci sama Tuhan. Bukan benci aku percuma. Tuhan masih ada sia-sia. Bukan sia-sia, sia-sia dan juga aku merasa kayak aku adalah sesuatu hal yang bikin aku gak mau sholat dan berdoa lagi. Adalah. Sudah apa ya alasannya? Kalau kamu ngomong aku males karena permintaanku nggak dikabulkan, masuk akal. Bukan manusiawi. Ada yang karena aku merasa gak pantas untuk berdoa lagi sama merasa kotor, merasa apa ya? Malu, lebih ke malu berarti. Iya, malu sama Tuhan. Situlah pokoknya. Terus? Aku banyak berbuat dosa lah tadi. Percuma koncoku ya berbuat dosa. Aku juga melihat koncoku ya berbuat dosa. Yo biasa-biasa aja ya kan. Terus? Salah mending gak berdoa. Gitu lah pokoknya. Terus jalan aku sebagian habis tahu hal aku gak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan waktu itu aku bau bunga Pak. Itu sebulan, 2 bulan atau setahun setelah si A menikah? Aku punya seperti kan dia tahu aku punya pacar kan. Oh, waktu kamu punya pacar baru. Oh. Kamu setelah putus pacar baru itu berapa bulan? 2 tahun. Oh, kalau pacaran nggak pernah. Nggak, sorry. Setelah putus sama si A terus dapat pacar itu jangkanya berapa bulan? Oh enggak. Ketika dapat pacar baru.
9 bulan. Ya ada sih cowok-cowok deket tapi pacaran enggak sing. Sing serius berarti 9 bulan. Iya setelah 9 bulan aku kerja di mana? Brand rokok. Ya terus ya 1 tahun. Enggak 2 tahun, 1,5 tahunan lah. Baru pacaran lagi. Pacaran yang memang benar-benar ini pacarku. Ya. Nah itu dari situ kamu baru ngerasa iki kok dia di. Tapi aku waktu itu kan masih dideket-deketi sama lu. Si A. Dan aku waktu itu dia mungkin sakit hati ya sama aku ya, mungkin aku cuma memanfaatkan dia dengan aku. Aku waktu itu ya. Berarti kamu manfaatno. Pengen balas dendam lah, Pak. Ya terus. Ya kan dia tetap pengen dia itu berharap pengen nikah sama aku, pokoknya intinya dia pengen nikah. Kan udah nikah, kamu udah nikah sama. Iya, ya wes gitu namanya juga cowok egois ya toh. Ya pengen, ya wes deh kamu pengen nikah ambek aku ya cerai lah bojomu. Terus Waktu itu aku seperti itu, terus tapi dia Oke. Dan ternyata dia udah katanya dia udah mediasi. Ternyata aku ketemu cowok yang benar-benar memang aku udah pacaran. Dia kata reken lagi ya kan, mungkin nggak tahu sakit hati atau gimana ya kan. Lagi terus aku jalan 2 tahun sama cowok. Setelah jalan 2 tahun dengan itu aku baru bau bunga itu, Pak. Oh, bau bunga itu gimana? Tiba-tiba bau bunga apa? Aku waktu pacar, iya masih di rumah apa pas waktu di waktu itu aku lagi dugem sama temanku. Nah mungkin kan pasaran tempat-tempat gitu kan memang. Iya. Aku waktu itu berpikiran seperti itu. Terus? Waktu berpikiran seperti itu waktu itu juga pas Kamis malam Jumat, Pak. Nanti suara nak teng dulu, Pak. Oke, terus? Kamis malam Jumat dan kan ada kan di tempat hiburan salah satu yang biasanya ada bunga-bunga bertebaran itu loh. Itu standarnya mereka. SOP sebelum buka. Waktu itu tepat pada tempat hiburan itu waktu sebar bunga, ada bunga-bunga, aku pulangnya itu sudah ada bunga-bunga. Dan akhirnya aku ya kan rasa ini bunga dari sini nih. Ada yang ngikutin ini aku gitu. Terus? Kan tak tunggu bau itu 2 minggu. Oh, tiap hari bau. Bunga apa melati? Bukan melati, kayak orang bakar menyan gitu loh, Pak. Oh, seperti menyan. Menyan ya. Hidung itu baju dibakar itu. Bukan menyan. Oke, terus? Ya udah aku bau itu akhirnya kepikiran pasti kemana-mana lah kayak gitu kan. Terus habis gitu aku ke tempat ibu. Cariin ibu, suruh minum ya. Dan orangnya bilang iya ini ada kayak diikat lah, ada kan diikat kayak gak dapet inilah. Terus orang yang buat gini nanti datang sendiri ke tempatmu minta maaf. Minta maaf. Gak lama selang 2 hari apa 1 hari dia datang ke aku. Oh ya? Itu nanti nanti yang datang ambek kamu yang minta maaf iku sing gawe kamu katanya orang sing dianu ibu. Datang minta maaf dia. Dia minta maaf, dia bilang dia ngaku. Enggak lah. Loh, kamu kok gak nikah loh? Aku ya bilang loh, apa kamu tanyain? Aku ditanyain ambek DE. Waktu itu aku kerja toh di tempat kafe. Apa ya? Apa itu di mana? Sutos. Oke. Di mall. Ya, di mall. Tanyain, kamu gak nikah tanggal urusanku aku nikah apa enggak gitu kan. Ya nikah aku ikhlas. Loh iya dia bilang gitu. Ya aku minta maaf kalau ada salah-salah. Ya wis maaf kok dari dulu wis maaf no. Oh dia datang di situ. Datang di situ bilang minta maaf. Ya wis maaf no. Kamu kenapa gak nikah? Terus dia bilang gitu. Aku ya gak ya bukan urusanmu aku nikah apa enggak. Kenapa gitu kan. Terus dia nikah kamu, aku juga ikhlas kok. Loh urusan ikhlas apa enggak ikhlas itu wong tuaku ya toh. Emang kon wong tuaku. Kalau apa gak ikhlas barang iku tak gitu no. Kita lu selama gak jalan ya itu. Dari situ aku mulai berpikir iya rek iki mungkin ini peringatan buat aku supaya berdoa gitu loh sama tuh. Ini salah, pikiranmu selama ini salah gitu loh. Padahal kan harusnya udah sadar kan dari situ. Iya
sadar dan tapi ya mungkin aku ya sadar tapi kan namanya juga manusia, aku juga salah. sholat juga nggak sing bisa tekun ya kan, kayak kalau ngilangin hal-hal yang seperti itu kan harus dengan benar-benar kusyuk dengan sholat gitu loh Bang. Tapi terakhir ini kemarin juga setelah kejadian itu gak lama berselang bawa bunga lagi, sering bawa bunga. Oke, setelah sama si A, sama si siapa lagi yang menyanyi itu kan? Nah itu berapa 2 tahun juga, kandas juga. Ya, kenapa lagi? Oh, yang masalahnya sama kayak yang pertama? Enggak, kalau yang itu karena ya memang sudah gak cocok. Oh, gak cocok. Terus setelah itu sama siapa lagi? Ada lagi. Putus lagi berapa tahun? Wah itu cepet. Katanya tadi ngomong. Karena aku soalnya berpikir seperti ini. Oh ini gak iso aku ambek iki soalnya. Rasanya gak iso iki aku koyo pelampiasan kok. Oh, menurutku. Tapi kan aku akhirnya ya sama itu balik lagi kan. Sama siapa? Penyanyi sih Pak. Lu kan penyanyi sekarang. Pas liane po. Loh, gak apa. Terus oke, setelah itu habis itu sama si yang cuma sebentar terus pacaran lagi ya kan? Lama apa bentar? Iki mau apa sih kok langsung menjurus pada apa masalah hidupku? Loh, iya kok gak tak kok dampak corona tak? Nanti kok dampak corona. Iya. Gitu. Jadi kita ngomong ngalor ngidul, kita ke ngalor dulu. Iya. Oke. Nah. Lalu katanya setelah belajar dari pengalaman lah kok tambah sebentar terus. Enggak juga sebentar juga sih Pak. Loh, katanya tadi sebentar yang sama aku pacaran sebentar itu cuma sama pelampiasan, yang itu pelampiasan. Terus sama satu lagi ya lama atau 2,5 Kapan sama siapa? Anak kuliah itu. Loh iya itu kan lama. Setelah itu ya kan sama. Ya kan sebentar maksudku. Setahun. Setelah itu setahun terus dan ya, dengan yang sekarang setahun juga, ini sudah 1,5 tahun. Nah, begitu. Lah kok kenapa? Katanya mungkin pilihanmu mungkin. Bukan pilihanku Bang. Kadang-kadang ada loh. Ada entah itu cowok atau cewek ya. Itu ketika dapet cowok atau cewek yang dia disayangi, itu kadang-kadang nggak mau. Cari yang bulet. Itu banyak loh. Iya. Kenapa yuk? Enggak. Semua ada masing-masing Pak. Oke. Menurutmu cowok serius siapa? Menurutku cowok serius. Umurmu kan sudah. Loh, masih muda ya. 98 aku Pak. 98. Kebalik. 4 menit. Terus menurut kriteria menurutmu itu cowok apa baik dan bertanggung jawab itu ya kayak gimana? Nggak punya kriteria sih. Loh, menurutku cowok baik bertanggung jawab. Ya. Kita juga misalnya sekenal kita kan juga sama cowok kan juga butuh pengenalan. Pengenalan itu nggak perlu 1 tahun juga kali. 1 bulan 2 bulan. Loh, semua kan juga punya rencana ini ya, maksudnya rencana apa lagi? Punya alasan masing-masing untuk supaya yakin atau tidak dengan pasangannya ini. Iya, masalahnya kamu terlalu lama sehingga umurmu semakin bertambah dan semakin berumur. Dan kita juga ya misalnya kita sudah jalan, ada juga cerita. Jadi mungkin ini memang jalan ceritaku seperti ini untuk supaya aku mungkin belum jalanku untuk menikah sekarang. Nanti suatu saat Tuhan pasti akan ngasih aku gitu loh, waktumu untuk menikah gitu loh. Iya, tapi kan kalau ngomong rezeki, kalau nggak kita yang berusaha. Loh, aku sudah berusaha dengan aku ya nggak ini apa? Enggak, kamu nggak ada kriteria usahanya, nggak ada. Kalau gini, kalau ngomong kerja ya, aku pingin
jadi apa? Jadi pilot. Ya jadi pilot misalnya. Tapi kan belajar, tekun, bangun pagi, belajar dan segala macam. Lah kan kamu nggak ada teorinya itu. Jadi yos coba aja dhisik. Coba Ya, jalan iya, naik. Kan nggak ada pakemi. Kalau masuk ke pakem itu biasanya aku seneng BDE. Jadi aku harus paling nggak cowok ini mau ngenalin lah ke orang tuanya. Contoh itu pakem-pakem yang benar-benar serius itu maksudku. Oh, untuk dikenali. Iya, misal dikenalin terus, oh berarti anak ini serius gitu loh. Itu kan nggak butuh waktu sebulan, nggak butuh sampai 1 tahun. Untuk buat dikenalin sih waktu itu aku sih nggak mau ya, Pak. Loh, kenapa? Gak yakin juga. Yang sebelumnya untuk yang sekarang ini adalah dia banyak problemnya. Belum waktunya untuk dikenalin. Oh. Ada yang nggak perlu dibicarain dan orang punya masalah masing-masing. Okay. Aku juga mikir Mas sekarang dengan umur segini aku juga punya ini sama dia batas waktu nanti apa. Oh, lah iku maksudku. Punya lah Pak. Itu kamu maksudku. mesti ya. Enggak, kadang-kadang kamu nggak berpikir sampai situ. Nggak berpikir. Oh, nggak berpikir sampai situ soalnya. Kamu mesti mikiri itu jalanin aja. Yang penting kok apa jari. Mesti kamu ngomong kayak gitu kan. Kamu nggak ada kayak tadi barusan aku baru denger itu seorang keot berubah guys. sedikit. Kok iso? Sedikit. Dia ada batas waktu. Kayak lagu nih sama. Adik Govinda. Tapi suatu saat misalnya ada ini kan aku juga memang butuh. Suatu saat misalnya ada orang baik maksudnya. Orang baik ya. Yang mau serius. Ya, aku milih orang yang serius. Oh, nah gimana kalau mau ada orang baik mau serius ke kamu lah, kamunya masih punya pacar atau masih punya pasangan, yo dia nggak mau ganggu kamu, orang baik namanya. Ayo. Alhamdulillah. Iya kan? Kalau orang baik malah nggak berani loh. Iya kan, ya semua itu jalani Pak. Oke, ngomong target itu sampai nggak ada yang ditarget. Enggak tadi kamu target. Ayo loh, ya target kan juga. Kan sekarang udah setahun, 2 tahun sih target ke pasangan yang sekarang. Enggak. Ya paling enggak. Tapi ini rumit Pak, sulit Pak. Masalahnya ini sulit soalnya. Aku pertanyaanku cuma target. Target itu kapan? Ya aku kalau mau target maunya sih kalau sekarang ya sekarang. Enggak, targetku biasanya kan udah setahun, misalnya setahun 2 bulan. Targetku 8 bulan lagi, jadi genep 2 tahun. Kalau nggak ada apa-apa, clear aku yang pergi. Itu kan biasanya gitu. Iya 2 tahun. Ya aku sih mau targetnya sih 2 tahun ini, tapi ini ya pelan-pelan lah. Kalau udah ini jalannya nanti diomongin. Bismillah lagi. Gitu ya. Bismillah. Siapa yang ngomong? Kamu dulu apa? Kita juga ada omongan sih. Sudah ada omongan. Arah ke sana. Iya, ada. Oh. Ada. Kamu ya masih kerja? Aku sekarang jualan jadi? online. Oh, jualan apa ya? Baju. Di Shopee ya, di PL. Loh, enggak apa nanti ditaruh di Iya. deskripsi. Ini jualan Shopee baju apa? Baju perilaku sih Pak, bajuku kan baju bekas-bekas. banyak ya, bajuku tak jual di Shopee ya lumayan ya, ada pemasukan. Kemarin juga karena aku memasak juga ini kan, masak ya lumayan juga ada pemasukan dari Enak masak tak, itu. Kan sudah pernah saya kirimi Bos. Bagaimana masakan saya? Tapi kan teman-temanku itu kan ngelihat aku kan orangnya selengean apa ya kan, jadi gak mungkin ya Ika masakannya enak ya toh. Akeh sing ngomong ngono kok. Ya kan Katanya ngene kata-katane bojoku kae paling ya tuku didamane. iso. Ya ini kan kayak pandangan orang kan selalu kayak meremehkan orang, gak dicoba dulu. Jadi aku kalau jualan di Instagramku kan gak mungkin ya kan. Pasti gak laku kan, gak ada yang ini kan. Tapi aku coba ke temenku, ya lumayan ya positif semua. Oh ya. Masakanku. Itu berarti selama pandemi apa hanya? Selama pandemi, jadi ada berkah di pandemi juga aku jadi. Oh, berarti gak ada kerjaan ya? Sama. Sama. Misalnya kan event juga loh. Ada kerjaan. Oh, terus ngapain berarti tiap hari nih? Ya masak itu Pak, aku dimasak. Cuma masak dong? Iya masak. Cocok lah jadi istri. Iya,
Iya. Ya bagaimana lagi ya. Siapa tahu pulang dari sini aku mau melamarmu. Loh Isa. Ayo kan. Tiba-tiba cowokmu Enggak, mau melamarmu. seperti itu. Sama ngerti kan? Ya, amin. Ya amin toh. Amin apa cari lagi? Hah? Ya kalau memang bukan jodohnya ya mau kayak Wah, gimana. ini kayaknya bau-bau. Soalnya aku lihat ya cocok gak cocok. Loh iya memang Iya, aku cocok gak beda. cocok? Cocok aja. Maksudnya apa ya? Kita juga sering cocok mesti beda pendapat. Itu jangan gini ya, misalnya apa lo ya gak bisa lah. Aku kan mesti ya itu tadi. Dia mesti mikirin pikirannya perfect, harus dia gak bisa simple orangnya, harus dan aku orangnya simple gitu loh. Lah selama kita bisa kayak gini, kenapa harus ruwet, harus melewati jalan yang muter-muter? Kalau kita kesini kita bisa gitu. Nah, kita pasti cocok masalah pendapat seperti itu. Iya. Mungkin dia ada alasan tertentu sehingga agak ribet, agak detail. Iya itu memang dia seperti itu orangnya. Iya. Terus Dan dia itu orang aku kan nggak tahu apa sih Pak, kayak pengetahuan apa gitu, aku nggak tahu apa sih. Dan aku kan orangnya ya berita kan aku juga orangnya cuek kayak gitu politik. Tuh kamu tuh nggak tahu apa ini. Dia kan nggak seneng orang sih nggak tahu apa dan aku nggak suka orang yang cerewet. Dia kan cerewet. Jadi apa sedikit salah aku dikomen gitu loh. Ya situ mungkin. Ya, kamu kan biar wawasanmu lebih luas. Nah iya mungkin aku dipertemukan dengan dia karena itu. Iya. Dan juga apa yang nggak kamu suka itu pasti kamu dipertemukan sama orang yang apa yang tidak kamu suka. Sifat dari seseorang pasti kamu suatu saat ditemukan dengan orang yang punya sifat seperti itu yang nggak kamu sukai. Menghadapi orang yang seperti itu. Melengkapi berarti. Iya. Oh. Iya. Terus kabarnya temanmu ya? Siapa? Sahabatmu. Sahabatmu kan sahabat karibmu yang dulu kemana-mana. Oh. Kabarnya gimana itu sekarang? Gimana ya, siapa ya? Herlina. Enggak Sekarang ada. sudah punya anak. Ini sudah tahu aku. Aku nggak perlu tanya kabar. Herlina tapi sahabat. Ada dulu yang selalu kemana-mana. Ya gimana ya? Mbak Iki terus. Oh, ada lah. Ya apa ya? Ya ada problem ya sama dia. Loh, problem dong. Iya. Ya. Muga-muga awak dhewe iki kuat. Dewe kamu dah. Aku kuat aku kok. Ayo, ngomong. Kuat kok bakal. Ini anu loh guys. Beli di Kerso. Kalau ini enggak gelasku. Gelas ngambil. Ini beli di Kerso sama headphone-nya yang dipakai oleh saudari Ika itu juga beli di Kerso. Angel. Ya. Ini kalau live, pasti dikomen sama Mas Manto. Kayak kemarin live sama tuh, di komen iya. Dikomen, terus gak pernah ya sekarang. Iya, Tutup soalnya. Siapa tutup? Ya kan gak pernah. Andi Resa, Family. Iya. Iya ini Tutup. Villa. Gak pernah ketemu Mas Manto? Gak pernah lah, selama ya kapan ya? Lama banget Oh iya Pak. Temenmu itu lo tadi lo. Apa sih? Temenmu. Coba semua ngiku aku kena mana aku. Aku gak bahas. Aku tuh tanya. Ya mungkin dengan kehidupannya. Oh. Sama dengan membohongi orang-orang. Kok bisa sisi menarik ini? Membohongi orang itu gimana sih? Janji ngono. Gak janji. Ya apa ya? Membohongi orang ya untuk Kebaikan dia. Dia tuh orang Oh, ya. dia lihat dia ya orangnya ya. Kalau orang lihat dia arek iki anu rek kalem rek kan orang kan lihat aku kan mesti arek dhisik arek iki gua mesti ngono kan. Tapi ternyata aku baik loh. Ya iki ngomongin dhewe. Enggak. Orang kan ngelihat aku kan awalnya ya arek iki kok koyoke anu ya judes ini, tapi kan ternyata aku kan cablak ya kan, ternyata seperti itu. Orang ngelihat dia, wah arek iki rek koyoke rek arek anu apa kalem tapi ternyata di baliknya ternyata dia menutupi semua itu kebobrokannya itu ya. Dengan
kekalemannya itu. Loh kan kamu tahu sebagai sahabat kan taunya udah lama tuh. Apa itu? Ya itu kamu ngomong bobrok kan segala macam kan tahu kan harusnya. Aku yang nggak tahu tentang dia itu ya, tapi ternyata dia itu ada apa ya, iri sama aku. Nah, gitu loh. Iri. Dan aku gak habis pikir kok iso iri ambek aku gitu loh. Iri kok ambek Angel. Lah ya, sing diireni lho, diireni teko aku iki lho opo ngono, gak habis pikir gitu loh orang iri sama aku. Opo sing diireni teko aku. Mungkin diireni hari iki kok guyu-guyu terus. Ya banyak kan gendeng. Kan guyu terus kan. Aku kepengen nangis kok kasih nangis sama guyu. Iku mau cerita pacaran udah nangis deh pasti. Kita udah tahun 2021. Pacar ya masih balik mana ya? Resume. Pacar sih ngono-ngono. Sahabat jarene ngene ngono. Terus apa yang menarik itu? Menarik apanya? Di kamu itu apa yang menarik? Menarik apa di hidupku? Iya, menurutmu. Kalau menurutmu kamu diireni ya. Terus apa namanya sampai temanmu apa iri sampai temanmu itu munafik. Nah, si diireni kamu tuh apa? Ayo, aku dhewe karo, Pak, aku dhewe karo. Aku dhewe karo sing diireni iki apa mangkane aku heran. Iya. Tapi itu ya mistis loh Pak iku, Pak. Mistis. Cerita mistis mana ya? Iya, mistis. Penuh dengan kemistisan. Loh, kenapa mistis lagi? Masa? Iya, ya gak sih. Ya tapi apa ya? Nek di apa? Runut. Diruntut terbuka semua gitu loh. Oh, baru terbukanya lama. Dan aku waktu itu kan ya bau bunga lagi Pak. Setelah kejadian bau bunga kemarin aku nggak tahu ya aku kok peka dengan bau-bau yang seperti itu. Biasanya suges. Oh iya. Suges paling. Bisa ya bisa dibilang suges juga, tapi kan juga orang apa ya bau gitu kan. Bau kan akhirnya yo itu nek bau itu kayak sekitar jam 6. Nek dulu kan yang kemarin itu kan 2 minggu itu lekat banget bau Pak. Tapi nek sing terakhir ini ya bau bungaku itu jam 6 jam 12 sereng gitu tok Pak. Bau itu mek sereng gitu tok. Aku kok yo terus waktu itu aku jadi aku kan tinggal di apartemen toh. Ya. Enggak. Oke, tinggal di apartemen. Tak pikir di cowokmu. Punya cowok rumah sendiri kan? Enggak, tinggal di situ kan dan di temanku. Oh, di temanmu. Terus aku badanku di sini tuh Pak. Gatel tuh enggak. Tomcat. Enggak tomcat juga. Enggak ada tomcat di sana. Jadi itu kayak orang digigit semut kan mendul gitu ya. Mendul gitu kan kempesnya kan enggak bekas toh, Pak. Ini aku kayak mendul gitu Pak Wali. Mendul gitu. Bekas sono. Terus bekas di sini di pantat. Salah mangan paling. Nah, iya aku berpikir aku alergi apa ya? Aku perasaan gak mangan urang. Tapi aku nek makan urang gak kayak gitu. Aku tuh alergi tuh gini, Pak. Alergiku itu gini. Kayak gini toh. Tadi satu area gak mungkin kayak gitu. Jadi aku pikir, lho iki lho mendol koyo digigit semut. Tapi kok bekas gitu loh. Banyak aku itu dengan terus bau bunga. Tadi tak sambung no maneh toh. Iki opo? Jangan-jangan zaman dulu. Iya, aku langsung pikiranku ke sana. Pikiranku ke sana dan aku waktu itu cerita ke temanku. Dulu waktu zamanku temenmu yang itu ya apa yang aku koyo ngene yang kan aku koyo ngene lho entah oh iya mek ngono tok dek iku arek iki kok gak apa ya maksudnya kok aku tahu aku kan ya sering ambek dia tahu kalau dia tuh antusias sama sesuatu hal. Ya waktu itu sing waktu aku gitu tuh dia ya ngasih oh iki lho aku
ono gini gitu dia ngasih tahu Apa gitu? Obat. tempat pengobatan gitu-gitulah. Oh, Ya obat orang alternatif. wong pinter. Oh, lu kok kalau sakit di kulit kok ngasih solusinya ke sana ya? Yo kan soalnya aku kan gak punya, ya aku langsung berpikirku ke sana mbak, Oh. pikiranku soalnya aku bawa bunga dan aku ki air ya gak mungkin kan di sana kan di apartemen Si. kan air PDAM. PET, PDAM dan apa bisa apa ada tomcat atau apa perasaan ya bersih gitu loh. Makanan aku yo gak ada alergi makanan gitu loh. Terus habis itu ya wes lah aku terus aku cerita. Terus habis gitu aku tahu ke tempat oh diajak ibuku. Jadi gak ada ini nek sama ibuku itu gak ada apa namanya? Apa? Gak ada planning maksudnya. Oh, gak ada planning, langsung. Ayo ning ngono apa ke tempat Sing mau kemarin. ke Bojonegoro. Tapi beneran lho, Pak. Percaya gak percaya lho, Pak itu, Pak. Tangannya dimasukno Tanganmu tanganku. Jadi dimasukin apa? awalnya itu baskom. Hmm. Baskom bersih, air bersih. Terus sama orangnya ditutup kertas tulisan dia nulis Arab. kertas Arab gundul. Ditaruh di atas baskom itu, tanganku langsung dijelep, langsung keruh. Itu terus keluar kayak apa? Kertas menyan sing baru dibakar itu loh. Kan ngambang-ngambang gitu terus airnya keruh itu kayak banyak pasirnya, terus ada Pasir itu bukan karena tinta ya? enggak, pasir, bener-bener pasir. Aku ada kok video Ya, nanti dilihat nanti. pasir itu ya. Semua itu apa keluar ada itu pakai pasir sama bakaran minyak itu. Nanti dilihat boleh ya nanti ya. Nanti dimasuk di video. Ada nggak ya? Ya, nanti kiriman terus. Ya wes itu. Ya wes, terus habis gitu kata orangnya ini ada. Aku saya ya gak habis pikir. Sama gak speaker sama aku, dukune. Ya gak habis pikir ini anak sing iri kancamu. Oh. Sopo? Makanya aku guyu iki apa sing Oh. diireni teko aku iki lho apa duwe ya gak duwe ya to. Uripku ya wis ngene-ngene ae kok ya isih iri anak sing iri ambek aku jadi kudu guyu ae ngono lho. Terus Tapi aku gak berpikiran anak itu loh, Pak. Hmm. Waktu itu aku gak berpikiran dia. Aku berpikir pada temanku kantor kerja. Iki lapo ya arek iki kok iri ambek aku kan. Soalnya orang itu bilang temanku kerja. Tak pikir-pikir. Ya lapo kok aku waktu itu berpikir ada orang lain lah. Orang lain paling yo. Soalnya kan habis ada Ya, konflik. Nebak-nebak sendiri. Tapi aku langsung terbuka pada orang ini, karena temanku ini karena waktu itu aku datengin dia main ke tempatnya dia, rumah. ke rumah dia, asalnya dia. Terus sama pacarnya nganterin, Di Malang. Waktu itu marah. Lu aku gak tahu. Iya, tapi kan terlalu vulgar gitu. Terus kan gak nyebut nama. Ya. Banyak temanku banyak di Malang kok. Terus habis itu ya wes aku dan juga pacarku tuh bilang aku gak ngomong waktu itu, aku lupa gitu loh masalah itu dan aku gak berpikir dia gitu Nah, loh. kok tiba-tiba kamu mikir iku Pacarku bilang ya ika lo mari iku ngono mari apa ning tempatnya wong pinter kon apa sangar kan. Oh. Dia cerita pacarku tuh cerita. pacarmu cerita ke temenmu. Ke temanku itu. Ini pacarmu yang siapa? Yang mana? Ya yang ini yang ini Oh, sekarang. yang baru. Yang ini yang sekarang. Oh, oke terus? Kalau gitu kan terus Cerita. iya ya ngaku tak seru eling aku iki tak judoki kan dia tuh kan sebenarnya orang ini kan biasa aja kan dia tuh gini Pak terus habis gitu dia suka mentelengi gitu loh terus aku lah apa kan iku yang ngono iki lho peteng ngono kan loh peteng kan HP iso dipadang lho lah apa kan ngisor lampu dia aku langsung berdiri antusias banget buat ngeliat itu gitu loh terus habis gitu terus dia masuk kamar mandi terus padahal dia gak ngapa-ngapain, moro-moro nge-flash apa, gak tau nge-flash Ngeflash itu apa? nge-flash kamar mandi loh Oh, ngeflash. Ah, ya. Oke. nge-flash terus masuk kamar mandi gak ada lama pas keluar gitu deh gak tau ngapain Loh, HP ku berarti handphone dibawa dibawa HP ku kamar dibawa
habis ngelihat gitu di bawah kamar mandi terus kayak ngeliat. Langsung kamu mikir, wah, Enggak, itu aku belum belum. berpikir, belum itu. Oke, terus? Aku berpikir waktu itu kekonyolannya dhek ya toh. Arek iki lho, lah apa ndelok handphone kok didelok ning isore lampu ya kan mikirku gitu. Kan tinggal di ini toh. Terus habis gitu. Setelah itu terus sadarnya berapa hari? sadarnya setelah pulang dari sana aku baru sadar. Ngobrol sama pacarmu? Heeh. Ini kayak misalnya aku langsung berpikir misalnya kayak apa namanya ini dikirim tak coba tuh tak kirim HP apa itu videoku tak kirim Dia? ke pacarku tuh. Oh, pacarmu. Terus langsung kehapus gini ada ini enggak apa notifnya atau apa langsung kehapus enggak ada tuh ternyata. Iso ae pas digoning kamar mandi gitu. Terus kirim siapa oh berarti ada notif bahwa itu kehapus. Enggak. Aku tuh berpikir waktu itu dia seperti itu buat ngirim gambarnya itu loh. Gambarnya videoku itu loh. Ke mana? Ke dia kan bisa toh. Ya. Ke dia Tapi atau kan kalau ke oh ya enggak bisa sih. Oh, ya, kan aku coba ngirim ke pacarku. Dianya yang bisa lihat. Heeh, dianya yang Ya, bisa lihat. Aku enggak ya, bisa ya. lihat kalau sudah dihapus kan. Oh, iya, Gitu iya, loh. iya. Gitu ceritanya. Tapi Akhirnya berpikir oh dia gitu akhirnya. Ya masih ini sih, masih apa masih Tanda waktu tanya. itu masih tanda tanya, masih iso air gitu loh. Dan aku semakin yakin ada temanku. Kan aku berpikir dia kan aku kan dulu tahu tuh dia suka main-main kayak gitu dulu suka main-main gitu. Paranormal. Ya segitulah pokoknya main-main gitu. Tapi itu kan aku kan sing aku bawa bunga itu kan diantar ke tempatnya orang sing Temennya dia. orang pinternya DE. Aku kan cuma pengen ngilangin ini toh. DE ya wis gitulah untuk enggak tahu untuk apa. Aku buat ngobatin aku toh waktu itu aku tahu DE main gitu. Oh. Tapi setelah itu tapi ternyata ada temanku nyariin dia karena ada problem. Ternyata dia masih main gitu loh. Dan aku semakin yakin gitu loh. Oh, sik dolen arek iki ngono loh. Jadi aku semakin yakin. Dan setelah itu nggak lama atau apa dia datang lagi ke aku pancing-pancing sama temanku sih. Aku kan nggak ngajak ngobrol deh, pancing-pancing temanku. Jadi ngomongnya itu gini. Aku sih mereka itu pertama awalnya ngobrol tentang keagamaan. Terus akhirnya aku langsung nyeplos. Lah iya, tapi kamu gak ngobrol sama DE. Wong iku lho, lah apa sih? Wes wong nyantet ngono iku kan aku. Wes dosa ya toh, wes dosa gede, bayar uang terus anu mek sedilu. Lah apa sih? Mbok yo mending nyantet uang entuk duit akeh wong iki suweneng ambek DE ya toh, sampai DE entuk duit akeh daripada nyantet uang karena loro ati. Iku ngomong bewong konco warian ngene iku terus. Ngegosip. Terus Loro ati loh, tapi ada dia aku ngomong gitu itu. oh, Nyender aku itu. Ya. Dan makanya aku lupa pokoknya pada intinya dia itu membela karena lu terus iya yo temanku itu ya pinter mancing orangnya. Iya yo. Pada intinya dia aku berpikir gini. Lho terus nek iki wong loro ati ya apa? Ngono lho, nek wong loro ati. Enggak apa masuk terus wong sing nglarani ati ki enak lah kayak gitu lho dek itu bener. apa nak jane mangarep melo ae. Loh, lah iya tuh sampai Intan dulu. Lah iya dari padangan wong loro ati ku lho nyantet orang iku lho dari padangan wong ngono iku lho lah mending iki to apa gawe wong kok jatuh cinta wong sing suge pisan santet. Iya toh. Iya, Ya bener bener. kata temanku digitu sing suge pisan daripada kon wis dosa bayar uang gawe nyantet wong iki terus wong iki mes diluk tok kena efeke iku tok iku ya to kan dosamu gede ngono to mending kon nyantet wong sing kon entuk akeh entuk duwe akeh wong jatuh cinta mbek kon tapi dosa sih tapi tetep dosa tapi kan ono hasil ya to tapi ono hasil kan nyantet wong gak ono hasil ya to lho terus ngene pokoknya pada intinya dia gini lho terus gunanya apa ono wong iki wong isok nyantet ngono pe. Jadi kan hari iki lho ketara banget ya seneng nyantet wong. Iya. Ketara kalau hidupnya penuh dengan mistis. Iya, hidupnya penuh dengan aku gak nyangka. Percaya. Iya, ya memang percaya gak percaya Pak seperti itu.
Berarti ya coba sih di sholati ditekuni maneh. Ya ya Lagi, Mama ya insya diminta Allah lagi. ya aku sekarang ya sholat. Alhamdulillah. Soalnya kan pandemi tutup. Kalau buka, Loh, oh tetap ya. tetep sholat sama apa ki jenenge seimbang. Oh, iya. Balance. Iya, Ada hitam dan putih, baik dan buruk dan harus seimbang ya. Kata Pak Ustadz. Ya. Kalau putih itu terus gak baik ya. Meskipun ya kon Tetap inget ya. sholat apa pasti kon berbuat apa Ya. tetap sholat kan sholat itu wajib. Oh iya betul. Iya. Setuju. Ya itu ya aku berpikir waktu itu ya bener sih ya, karena sholat itu wajib ya akhirnya aku berpikir mungkin aku kurang dekat sama Tuhan. Soalnya kan kadang-kadang orang minta aneh-aneh iku kadang-kadang. Aku minta sugih, aku minta iki tapi gak lapo-lapo. Aku minta pacar sing baik sing soleh tapi goleke nang tempat dugal padha ae. Aku gak golek pacar sing soleh, kok nyindir aku tak apa? Aku ngerti, pasti kamu gak mau cari yang soleh. Cari yang baik ngono kan. Yang bertanggung jawab. Iya. Ya. Tanggung jawab ada. Aku sekarang pernah punya pikiran seperti itu. Coba lupa ini. Ya pikiran apa? Gak pernah jangan pernah berharap pada manusia. Oh iya betul. Apa yang aku lakukan sekarang ini tidak berharap pada manusia. Nanti aku semua serahkan pada yang dia. Makanya aku ya wis lah. Ya. Gitu. Makanya aku sudah wis lah meskipun sekarang sama pacarku. Dulu jalan sampai DE ya awal. Aku juga berharap bakal hari ini aku orang dulu kan pacaran hari ini peanku ya sampai aku ya kan ini punya aku dan gak nek punya pacar terus pacarku nganu sama cewek lain kita bakal down banget dan ternyata dia bukan buat aku tok ya gitu kan. Sekarang aku berpikir makanya kan dulu tuh DE ya pernah adalah DE deket sama cewek gitu kan, DE misalnya gak ngeliat aku tadi walah ya aku sebelum sudah berpikir seperti itu gitu loh. Jadi hati itu lebih ya kayak gitu. Iya benar tadi lebih ya wis lah. Ya. Gak kaget. Ya pengalamanmu kaget cuy. Ya mungkin itu loh Pak, sama Tuhan untuk lebih aku mungkin pelajaran iki lho kon golek ngene supaya kon koyo ngene ngono kon tak kayak iki supaya kamu seperti aku masih pikirnya seperti itu sekarang gak sih. Ya semoga ke depan jadi lebih baik lah. Dan semoga cepat menikah. Amin. Punya anak. Iso nyeneng orang tua toh ya pasti kan itu karena orang tua itu ya masmu belum ya. Bola kamu wis ditunggu-tunggu cucunya gimana karena kalau kamu sakit siapa yang karena aku kan akeh jadi akeh sing ngomong ya kan gempar undaan Ika Rabi lu pasti baca si RT kan iya pasti buka orkes 7 hari 7 malam ya sudah kalian sudah 1 jam sebenarnya masih banyak loh guys. Masih banyak nanti kita buat part 2 siapa tahu ini nanti kita tunggu komen-komen review kalau memang banyak kita lanjut di part 2 tentang kehidupannya Ika Duyani alias Keot, oke? Alias Angel, Angel jodoh. Angel kalau jodoh mana? Jodohnya Ika Angel jodoh. Untuk ibu siapa? Ibu Jumini. Jum. Nanti kalau pengen tahu anak ibu gimana, nonton saja podcast ini ya Bu. Jadi lengkap informasinya Bu. Oke. Aslinya Bu, anak ibu ya, saudari Ika itu pengen sekali menikah, tapi ya apa kata belum saatnya mungkin ya. Iya, jadi, belum dikasih. Iya, doakan aja Bu ya. Oke. Dan kok sok guyu sih. Enggak, maksudnya apa yang ngomongku lali. Oh iya. Baiklah, sampai di sini Brongadol kali ini dan jangan lupa like, comment dan share ke teman-teman kalian. Ini kehidupan yang mistis. Nanti thumbnailnya apa? Thumbnailnya apa? Judulnya. Ika Angel jodoh. Oh iya. Oke, siapa tahu dapat jodoh ya. Siapa tahu ada yang
mau serius, ada yang mau serius nanti aku kasih nomornya di sini nanti ya. Kontak aku mau loh Mbak, aku dodolanku. Oh ya, jualan sama jualannya juga. Jualan baju pre-love. Oke. Dan selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.